Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ardi M. Nur pada tutorial online mata kuliah perilaku organisasi yang pada kali ini kita sudah masuk ke sesi yang 5 ya. Bapak Ibu, pada sesi yang kelima ini Bapak Ibu diharapkan mempelajari modul 6 pada bahan pembelajaran yang diberikan oleh UT. Nah, pada modul 6 ini menjelaskan tentang hubungan antar manusia dalam organisasi yang di dalamnya terdapat komunikasi dan juga konflik serta bagaimana negosiasi. Nah, pada sesi yang kelima ini Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan tentang definisi dan proses komunikasi yang efektif, kemudian komunikasi verbal dan nonverbal, kemudian komunikasi dalam lingkup antar individu, kemudian komunikasi organisasi, kemudian komunikasi informal dalam organisasi, dan juga dinamika hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga mempelajari tentang konflik dan negosiasi. Di dalamnya menjelaskan tentang esensi konflik di dalam organisasi, yang kedua menjelaskan tipe-tipe konflik, kemudian menjelaskan manajemen konflik, dan juga mengenalkan peran penting negosiasi. Nah, ini ya, di awal kita pernah sampaikan bahwa mengingatkan kembali bahwa perilaku organisasi ini diadopsi dari ilmu perilaku psikologi ya, di mana perilaku dan hasil perilaku ini merupakan hasil interaksi antara individu dan juga lingkungannya ya. Nah, tentu saja dalam konteks organisasi adalah diperlukan tujuan dan juga aturan-aturan yang akan membuat organisasi tersebut berjalan dengan sesuai keinginan yang diinginkan ya, keinginan bersama gitu, baik itu founder maupun seluruh stakeholdernya. Nah, yang menarik adalah banyak sekali hal-hal yang terjadi, terutama yang dalam tanda petik hal-hal yang buruk terjadi di organisasi atau perusahaan itu karena gara-gara komunikasi yang tidak baik. Komunikasi ini bisa mempengaruhi sekali kepada hasil keputusan dan juga mempengaruhi sekali bagaimana situasi lingkungan bekerja di suatu organisasi. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan banyak hal yang akhirnya ada istilah-istilah seperti toksik dan lain sebagainya. Tentu saja diharapkan dalam perilaku organisasi ini komunikasi-komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang efektif, kemudian komunikasi yang bisa saling mendukung, bahkan tidak saling menjatuhkan. Nah, dalam kehidupan organisasi juga terkadang komunikasi yang yang efektif itu justru komunikasi yang informal gitu ya, informal. Karena akhirnya kalau di Indonesia itu kan lebih bersifat ketimuran ya, jadi akhirnya dengan adanya seperti hubungan pribadi, komunikasi seperti misalnya antara adik kakak gitu ya, kemudian jadi menganggap pimpinan itu seperti keluarga sendiri atau menganggap bawahan itu seperti keluarga sendiri, itu terkadang menjadi lebih efektif dibandingkan komunikasi-komunikasi yang bersifat struktural dan juga perintah yang akhirnya kurang efektif gitu. Berjalan tapi tidak efektif. Secara ideal memang akhirnya dengan komunikasi apapun bisa berjalan, akan tetapi pada hal-hal tertentu komunikasi ini terkadang lebih efektif yang
informal tadi. Akan tetapi ada batasannya juga gitu. Terkadang kita saking informalnya lupa bahwa kita itu ada dalam struktur yang kemudian menjadi sikap kita offside misalnya terhadap pimpinan, terutama misalnya kita kakak tingkat dalam kuliah kemudian bekerja dan adik tingkat kita menjadi pimpinan, itu terkadang menjadi hal yang tadi itu bisa membuat boundary kita itu kadang lepas, terkadang tidak bisa mengontrol hal tersebut. Nah, hal-hal ini juga harus dijaga. Jadi akhirnya memang dalam berorganisasi itu, berhubungan dengan manusia itu ada seninya. Kita harus tahu bagaimana batasan-batasannya. Ya, begitu juga dengan negosiasi. Negosiasi tanpa komunikasi yang efektif tentu tidak akan tercapai negosiasi yang saling menguntungkan. Kemudian konflik juga. Konflik tidak akan terresolusi apabila tidak ada komunikasi yang sangat bisa membantu masing-masing yang berkonflik itu menjadi memperoleh hasil yang sama-sama diinginkan atau win-win solution. Nah, diharapkan dengan Bapak Ibu mempelajari hal-hal ini bisa dijadikan bekal nanti dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan berorganisasi. Setidaknya kita menjadi orang-orang yang tidak toksik dalam berkomunikasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.